Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo hominid, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang berbeda, ada nafsu yang baik, ada yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa hukum diperlukan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Sabarudin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, tertib, karena manusia perlu kesejahteraan. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakatnya. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Cronenberg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Teori tentang tujuan negara dari Cronenberg ini mendapat sambutan dari negara-negara umumnya, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan pemerintah didasarkan atas hukum yang ada. Indonesia juga memiliki indikator yang sama sebagaimana dinyatakan dalam Cronenberg. Hal itu dapat dibuktikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh negara Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kita dapat melihatnya yang tercantum dalam pasal 24 sampai dengan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman telah dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi yang keempat ini yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara
atau PT-UN. Selain itu ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi, Tipikor. Terdapat beberapa alasan mengenai penegakan hukum berkeadilan ini. Hampir setiap hari, media massa, cetak maupun elektronik menayangkan permasalahan pelanggaran hukum. Ada sejumlah permasalahan di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti diantaranya maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagai mata pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Masih adanya potensi konflik dan kekerasan seperti SARA, pelanggaran HAM, dan lain-lainnya. Dan ada pula seperti warga negara atau aparatur negara yang berperilaku tidak baik, yang melakukan tindak suap atau korupsi, lalu melakukan pelanggaran HAM, melakukan premanisme, dan lain-lain. Dengan adanya hal-hal tersebut, hendaknya menjadi alasan kuat mengapa diperlukannya penegakan hukum berkeadilan ini, guna untuk menghargai dan menghormati seluruh hak warga negara dari pejabat manapun dan kalangan manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakkan dengan konsekuensi. Masyarakat dan akan berujung pada masyarakat tidak lagi berpikir munculnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menyebabkan kehidupan bermasyarakat yang tidak tertib dan berujung pada terganggunya stabilitas. Dalam menjalani keputusannya, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan keputusan yang diambil karena akan menjadikan adanya kepastian hukum dapat memastikan Like a Hellcat. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Dalam hukum material telah dimuat aturan-aturan dan ketentuan Over the serta jenis edge, hukuman feel like I'm floating through the air. Hukum formal disebut juga dengan Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break
pelakunya. Di Indonesia terdapat 4 lembaga peradilan. Yang pertama adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan yang terakhir selanjutnya adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Sedangkan jaksa adalah aparatur negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjadi penuntut umum. Selanjutnya lembaga kehakiman. Kehakiman adalah lembaga negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Sedangkan hakim adalah aparatur negara yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadili. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum, atau mungkin peraturan hukum sudah tidak ada? Namun, apa yang akan terjadi apabila di negara-negara tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan hukum itu penting dan diperlukan? Baiklah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sudah sejak lama Cicero menyatakan di Societas Civilis, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita pasti akan menemukan banyak aturan-aturan yang ada di dalam ayat kitab suci tersebut. Namun peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material yang dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan hukum, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus. Negara merupakan organisasi kelompok tertinggi di masyarakat karena memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan dan tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan penegakan keadilan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, hendaknya aparatur hukum melakukan penegakan hukum sebaik-baiknya. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memastikan ketertiban dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat agar masyarakat merasa hak-hak mereka terlindungi. Dalam menegakkan hukum, harus memperhatikan 3 hal seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang dilandaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor-sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana, dan ada pula sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang memiliki tugas untuk melaksanakan dan menegakkan hukum antara lain ada lembaga kepolisian,
kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi dari lembaga kepolisian ialah sebagai penyidik, sedangkan lembaga kejaksaan sebagai lembaga penuntut dan lembaga kehakiman sebagai lembaga keadilan atau pemutus perkara. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan. Yang pertama ada pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Penegakan hukum di Indonesia masih mengalami masalah dan tantangan dalam memenuhi rasa keadilan di masyarakat Indonesia. Penegakan hukum sangat penting diupayakan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum masyarakat sehingga masyarakat merasa hak-hak mereka terlindungi.